want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, feel less of me and more of Him. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, face to face, worshiping His holiness, till less of me and more of Him. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu,
juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lambaikan tangan yang di rumah katakan shalom. Yang di Zoom katakan shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Gak berasa kita sudah di tanggal 28 Februari. Sebulan tuh cepet banget. Setuju ya saudara ya? Waktu memang hari-hari begitu cepat. Yalah pagi ini kita mulai datang kepada Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan. Mengucap syukur buat pemeliharaannya. Tuhan topang kita sampai kita boleh ada di penghujung Februari ini saudara. Kalau hari-hari kita masih sehat, hari-hari kita masih kuat, masih bisa bekerja, berdagang, usaha. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan semata-mata saudara ya. Banyak orang sangat bergumul untuk kesehatan. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Takut banget. Tetapi kalau hari ini kita sehat, bersyukurlah Tuhan tetap baik buat kita semuanya. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini.
Mari yang di rumah, yang di Zoom, bawa hatimu, sikap hatimu. Biarlah kita boleh terus masuk hadirat Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan imanmu katakan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Bapakku datang. Ada bagiku, ada bagiku. Mari angkat tanganmu semua. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku coba, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh, sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa, amin, perbuatan. Ayo semuanya katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Katakan sama-sama di hidupku Tuhan, hidupku. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu, ini anak-anak-Mu. Mari yang di rumah, yang di Zoom, sama-sama katakan. Bapakku datang menyembahmu. Kami percaya ada bagi kami. Sekali lagi, Bapakku datang. Ayo semua. Bapakku datang. Mari yang di gereja, mari yang di rumah, mari yang di Zoom, bawa penyembahanmu. Ada bagi kami Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kita. Ya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
semuanya, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Declare saudara. Ajaib perkasa. Perkatakan. Perbuatan. Ayo yang di rumah, yang di Zoom, jangan diam. Angkat suaramu sama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Ajaib perbuatanmu. Semuanya katakan ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Glory. Mari sama-sama katakan di hidupku. Mari sembah Dia. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Berdoa dalam roh. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Allah bangkit. Api Roh Kudus-Mu Pentakosta ketiga turun Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang di Zoom, di rumah. Mari berbahasa roh. Mari berbahasa roh, berbahasa roh. Mengalir, 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 mengalir ya Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir ya Allah. Lawat gereja-Mu, lawat umat-Mu ya Tuhan. Oh, la 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 la. Nikmati hadirat Tuhan. Rasakan kasih kuasa Tuhan. Alami Tuhan. Bahkan Tuhan datang menghampiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan sedang mengetuk pintu setiap hati kita, hidup kita. Buka hatimu yang di gereja, yang di rumah, di Zoom, buka hatimu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His
Oh my soul, I worship your holy name. Everybody sing. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari angkat tanganmu, angkat suara. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang di gereja bangkit berdiri. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Yes, Lord. Worship his holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul. Semuanya sama-sama katakan haleluya. Ya. Ayo semuanya katakan haleluya. Haleluya kau Allahku. Mari katakan haleluya sekali lagi. Tepuk tangan di atas kepala semua. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya kau Allahku. Sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship. Worship his holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, Angkat tanganmu, worship his holy angkat hatimu pagi ini. Berkatalah pada dirimu, name. hei jiwaku, pujilah Tuhan Allahmu. Oh, my soul, Apapun tekanan hidupmu, worship your apapun masalahmu, holy baik yang di gereja, di rumah, di Zoom, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan sama-sama. I worship your holy name. Yang kuat, I worship your holy
kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kuasa darah Kristus sudah menguduskan kami semua umat-Mu Tuhan. Bahkan keluarga besar kami, usaha kami, bahkan bangsa negara kami Tuhan. Kudus oleh karena darah Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami yang beribadah, kami yang menanti-nantikan Engkau pagi hari ini mendapat kekuatan yang baru. Yes. Kami berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Kami berlari tidak menjadi letih. Yes. Oleh karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami sepakat, sepikir. Kami mematahkan setiap siasat orang. Kami merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia untuk menentang pengenalan akan firman Tuhan. Dan kami melawan segala pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami menaklukkannya kepada Kristus Allah kami yang hidup. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah bangsa negara kami Tuhan, damai sejahtera bagi bangsa negara kami Tuhan. Sejahtera bagi bangsa kami Tuhan. Keamanan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini turun karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Bagi presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan hati yang penuh dengan hikmat. Hati yang bijaksana karuniakan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Untuk memerintah bangsa kami, negara kami Indonesia yang berbineka tunggal ika Tuhan. Demikian juga setiap pemerintahan dari pusat daerah. Mulai dari gubernur, bupati, camat, bahkan lurah RT RW Tuhan, Kau karuniakan hati yang bijaksana untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, vaksin buat bangsa kami boleh berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya sehingga terlaksana dengan sempurna semua vaksin yang akan dilaksanakan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meluputkan bangsa kami dari krisis ekonomi global yang melanda dunia Tuhan. Terima kasih Engkau bermurah hati bagi bangsa kami. Karena itu kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berikan kemuliaan tertinggi bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemimpin rohani kami pagi hari ini. Mulai dari Gembala Sidang kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, beserta Ibu Hermin, seluruh wakil yang ada, seluruh staf pengembalaan yang ada di pusat Tuhan. Demikian juga Gembala CK 4 kami Tuhan, Pak Weria, beserta Ibu Maulin, beserta semua gembala cabang yang ada Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Engkau karuniakan panjang umur, kekuatan, kesehatan, pengurapan yang sempurna, penyertaan-Mu sempurna setiap hari, dan berhasil dalam segala pelayanannya Tuhan. Khususnya Gembala Sidang kami Tuhan, Engkau mengurapi lebih lagi untuk membawa Pentakosta yang ketiga, untuk mengawal Pentakosta yang ketiga di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini secara khusus kami arahkan tangan kami arahkan hati kami buat Gembala GBI Tanah Abang, Bapak Pendeta Iski Amin Tarjo, beserta Ibu Herlina, kedua anaknya, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biar kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan karunia, anugerah-Mu Tuhan, panjang umur, kemuliaan, kekayaan di dalam hidupnya. Apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil oleh karena Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat generasi Yeremia. Mari Tuhan bangkitkan generasi Yeremia bagi GBI Tanah Abang ini Tuhan. Generasi yang menentukan penuaian akhir zaman ini Tuhan. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan pakai anak cucu kami Tuhan. Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau membangkitkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ora batakaraba shekaraba takarabo shekaraba. Buat ibadah pagi hari ini Tuhan, penuh dengan urapan-Mu, penuh dengan lawatan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, lawat kami semuanya Tuhan. Yang ada di sini, yang ada di rumah dan dimanapun Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan jiwa kami Tuhan, bangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah orang datang demi nama Tuhan. Yang menaruh percaya pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita.
Lebih meriah tepuk tangannya. Lebih kuat tepuk tangannya. Sorakan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Yang di gereja lebih on fire lagi, bahkan yang di rumah, di Zoom tetap percaya di mana kita berada roh Allah ada, saudara. Amin. Dan roh kita tetap menyalanya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Semua tepuk tangan bagi Allah kita. Semua. Biarkan hari-hari ini kita terus katakan firman Tuhan dengan iman. Ayo semua katakan, iya. Meskipun musuh di depanku Rintang dan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rabah di kiri, berlaksa berlaksa di sisi kanan. Engkau janji Engkau Bersamaku. Ayo yang percaya angkat tanganmu semua tinggi-tinggi. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Semua, come on. Meskipun musuh di depanku, rintang dan menghadap langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rabah di kiri, berlaksa Berlaksa di sisi kanan. Engkau janjiku, Engkau bersamaku. Ayo semuanya yang kuat katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah semua. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Ayo yang kuat katakan sumber kemenanganku. Ya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Ayo semuanya tepuk tangan bagi Allah kita. Biarkan pagi ini sukacita surga ada di tengah-tengah kita. Terima dengan iman. Come on. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga penuhi. Semua tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Ayo angkat tanganmu, angkat dua tangan kita semua. Ya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Yeah. Suara-suara bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Glory. Kami tahu sukacita surga kekuatan kami. Di mana ada sukacita surga kami tetap kuat Tuhan. Dan kami tahu Engkaulah perlindungan kami, perisai batu karang kami, keselamatan kami, tempat perteduhan kami ya Tuhan. Walau 1000 rebah di kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami, bahkan berlaksa-laksa, kami akan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang menopang kami, Engkau yang menjagai kami Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di gereja. Mari kaum wanita angkat pujian ini. Bisa teksnya dikeluarkan. Mari angkat pujian ini sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
waktu Setiap waktu dalam hidupku. dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit hampar surut, Awan gelap awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah. tak pernah Mari angkat tanganmu, tinggalkan angkat suara. diriku. Mari sama-sama katakan, walau Seribu lemah di sisiku, kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 memberikan, Takkan ku goyah sang Yesus. Mari katakan walau 10.000 lemah di sisiku, kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 memberikan aku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Baitnya aja Pak Irwan, baitnya dari awal. Saudara, saya diingatkan Tuhan waktu nyanyi lagu ini karena saya sendiri baru ngalami hal yang saya lihat, saudara. Ada seorang, saya nggak sebut namanya, seorang suhu terkenal, sudah muncul di TV di mana-mana. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus karena seorang wanita, anak Tuhan yang bawa dia kenal Yesus. Bahkan sampai berkeluarga dan punya anak. Dan suhu ini akhirnya bersaksi keliling Indonesia, saudara. Medan, Jakarta, Bali, semua. Saya masih ingat banget, saya sampai kaget waktu pertama kali dengar bahwa suhu ini yang ahli Feng Shui gitu, ahli Hong Shui, bertobat terima Yesus. Saya kaget karena saya nggak percaya awalnya. Sampai saya mesti bahkan sempat ketemu dalam pertemuan meeting hamba-hamba Tuhan dan dia ikut. Saya pas ada di situ, ya kenalan, saya bilang, oh ini toh yang namanya dulu terkenal di grupnya mereka. Saya cuma bersyukur sama Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus jamah dia ternyata. Ternyata itu sebelum pandemik, saudara. Dia keliling kesaksian, istrinya khotbah, dan dia keliling kesaksian. Tiba-tiba di satu grup sama saya, tiba-tiba ngilang dia, lab dari grup WA itu, dan tidak beredar namanya, tidak kedengaran semenjak pandemik, saudara. Terakhir saya tahu dia jualan bakso di Glodok, dia jualan bakso di Pademangan. Dan sampai akhirnya saya tuh nggak sengaja ada orang pesan makanan sama saya, coipan, untuk saya nganter ke dia. Saya nganter ke dia ke apartemen dia, kaget saya. Buat bapak, dia kaget juga. Loh kok Pak Yos yang nganter sendiri? Gak apa-apa kok, sama aja mau siapa yang nganter. Dan tiba-tiba bilang gini, Pak Yos, sorry ya Pak Yos, saya sudah bukan Kristen. Saya sudah gak anak Tuhan. Saya sekarang pendeta Taoisme. Kaget saya. Saya kaget loh, saya begitu kaget saya. Saya bilang, oke kok, saya simpen nomor WA kok ya. Karena udah lab kan, udah hilang. Saya simpen. Di kesaksian dia cerita, gue kecewa sama gereja, gue kecewa sama kekristenan, gue kecewa sama Yesus. Pengajarannya Yesus sesat dan lain sebagainya. Jam 1 malam, jam setengah 2 malam, istri saya lihat, dia tahu saya WA. Saya ladenin. Saya sebagai hamba Tuhan cuma ngeladenin aja. Ini jiwa, gitu. Ini jiwa. Istri saya cuma bilang gini, ini ada istri saya, dia bilang gini, udahlah orang begitu, moyung udahlah, biarin aja lah. Yang milih kok, biarin aja. Saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang begini, saudara. Enggak, ini jiwa. Saya cuma bilang gini, ini jiwa. Anda tahu, setiap malam jam 1, jam setengah 2, dia WA saya. Hanya untuk sharing, untuk curhat. Dan saya tutup begini, saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan kasih kemurahan ini orang.
kasih belas kasihan. Jangan pernah kita yang mengecap kasih karunia Tuhan dan menolak Yesus dan meninggalkan Yesus, itu bahaya banget. Saya terakhir gini, kok sorry, masalahmu apa sih kok? Sama kali sama saya. Pergumulan hidup, ekonomi, tuntutan istri mungkin, dan lain sebagainya. Nggak ada jadwal, nggak ada pelayanan, nggak ada kesaksian. Usaha kita susah semua. Dan nggak kau sendiri. Semua orang alami yang sama. Tapi tetaplah kuat di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Datang ke Tuhan. Cuma gini, Kamsia Pak Yos. Saya bilang gini, sama saya juga bergumul. Tapi saya percaya Tuhan akan tolong kita. Dan Anda tahu saudara, tiba-tiba malam Sabtu dia WA saya. Pak Yos, saya ada ketemu. Saya ketemu sama istri saya lagi. Tadinya udah gugat cerai, tadinya udah masuk persidangan. Saya bilang gini, kok apapun yang terjadi, saya mengasihi kau dan istri dan anak itu. Tuhan tetap baik buat kita. Muncullah lagu ini, saudara. Muncullah lagu ini di hidup saya. Walau 1000 rebah, walaupun 1000 laksa, meski langit tampak suram dan segala macamnya, tetapi Tuhan itu baik buat kita, saudara. Tuhan itu baik buat kita. Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Dan hari ini dia upload di WA dia upload, saya sudah ke gereja Pak Yos. Gimana pendeta taoismemu? Gimana tuh ramalan hong shui-mu, peng shui-mu? Saya tinggalin buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Walau 1000 rebah, mari angkat pujian ini. Walau 1000 rebah. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. mari angkat tanganmu, angkat dua tanganmu. Ya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, yes Lord. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Di sisiku, Mari angkat tangan kita semuanya. kau tetaplah Akui dia. penolongku. Walau 10.000, Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan walau Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
Bapak, terima kasih. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Engkau lihat setiap hati. Engkau lihat setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, terus beri kami kekuatan. Terus beri kami kekuatan. Kami percaya, waktu kami setia, kami akan melihat mukjizat. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, ini hidup kami. Mari pagi hari ini Engkau berbicara. Firman-Mu menyembuhkan setiap kami, Firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu adalah penghiburan kami. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami. Terima kasih. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak kasih Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-18. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah iman mendatangkan mukjizat. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 18 sampai ayat 21. Haleluya. Sampai ayat 25 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika melihat orang banyak mengelilinginya, ia bertolak ke seberang. Terus? Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku mengikut engkau, kemana aku pergi? Oh sorry saudara, saya salah nih kayaknya. Sorry ya Ronald ya, ternyata maksud saya adalah Matius 9. Ya, Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 25. Jadi saya bacakan aja. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata,
Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dengan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam catatan Markus, Lukas, dikatakan bahwa kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus, kondisi anaknya sakit. Tetapi Matius mencatat kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus, ayat 18. Dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah bagi seorang kepala rumah ibadat untuk datang kepada Yesus. Di sini dikatakan menyembah. Artinya kepala rumah ibadat ini mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang membuat kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus, kenapa Matius nggak sebut namanya? Karena Matius menulis surat ini untuk orang-orang Yahudi dan kurang lebih Matius mau melindungi nama dari kepala rumah ibadat ini karena nggak mau kalau orang Yahudi tahu siapa kepala rumah ibadat ini dan penderitaan kepala rumah ibadat ini jadi lebih keras lagi. Sebab itu Matius nggak menulis namanya, cuma ditulis kepala rumah ibadat. Lukas berani menulis karena sasaran surat Lukas adalah bukan untuk orang Yahudi. Dan nama kepala rumah ibadat ini adalah Jairus, saudara. Nah, Jairus. Nah, untuk Jairus percaya kepada Yesus ini sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang secara apa yang dia pelajari dari kecil, ini sesuatu yang gak benar untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Jairus pernah mendengar bahwa pengikut-pengikut Yesus adalah orang-orang yang sangat berintegritas. Ya, sebab itu Jairus mulai terpengaruh, ya, mulai mencoba melihat Yesus dan dia mendengar bahwa Yesus sanggup mengadakan banyak mukjizat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Jairus mulai berpikir-pikir. Sementara itu Jairus punya masalah. Masalahnya apa? Anaknya sakit. Apakah anaknya sakit membuat Jairus langsung mencari Yesus? Enggak. Dia bertahan dengan keyakinannya. Yesus itu bukan siapa-siapa. Anaknya sakit terus dia obatin. Anaknya sakit terus dia berdoa karena dia kepala rumah ibadat. Sampai satu titik. Anaknya tidak menjadi lebih baik, tetapi anaknya meninggal. Waktu mendapati bahwa anaknya tidak jadi lebih baik, malah menjadi yang terburuk. Anaknya meninggal. Dan apa yang dilakukan oleh Jairus? Jairus gini, saya harus datang kepada Yesus. Kenapa? Dia percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Ini iman kepada Yesus yang luar biasa. Dia memiliki iman yang luar biasa. Wow. Dia dengar tentang Yesus. Yesus mengaku dirinya Mesias dan dia percaya waktu mendapati anaknya meninggal. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Wow. Berapa banyak hari ini kita punya masalah dan kita tetap percaya
Yesus pasti menjawab doa saya. Ya. Yesus pasti mengubah keadaan saya. Haleluya. Ya. Beban seperti ini pernah dihadapi oleh Zairus. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus semuanya mungkin. Amin. Tetapi tadi nggak mudah untuk Zairus datang kepada Yesus. Dia harus meninggalkan reputasinya. Dia tahu konsekuensinya apa. Dia akan dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dia bisa dikeluarkan dari komunitas mereka. Bahkan dia bisa kehilangan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat. Karena dia percaya kepada Yesus. Dia menyembah Yesus. Saudara, untuk kita percaya kepada Yesus, ada harga yang harus dibayar. Amin. Setelah kita percaya, kita beriman, ada harga yang harus dibayar. Ayo bayar harganya. Mungkin setiap hari untuk menumbuhkan iman kita, kita harus setiap hari baca Alkitab. Bangun pagi menyembah Tuhan. Saya bingung saudara. Ibadah kita ini udah jam 9, tetapi masih ada yang nawar. Pak, bisa nggak diganti jam 10? Kenapa? Jam 9 saya masih ngantuk, Pak. Saya bingung, saudara. Sementara kalau saya ngelihat gereja-gereja tradisi ya, mereka itu jam 7 pagi udah ibadah Zoom. Mereka udah bangun menyembah Tuhan, udah dandan pakai lipstick. Wah, gambar gitu ya, alisnya udah mulus gitu. Tetapi saya bingung gereja-gereja yang gini, yang diberkati Tuhan, yang tahu Tuhan itu sahabat kita, dia bapak kita. Untuk bangun jam 9 itu kayaknya udah penuh dengan pergumulan, tantangan dan aniaya. Jam 9 loh saudara. Ya. Tapi mungkin harga yang harus dibayar, saudara harus bangun pagi, setiap pagi baca firman, menyembah Tuhan. Baik harganya. Mungkin saudara kehilangan reputasi. Mungkin saudara akan kehilangan teman saudara. Dan itu memang harga yang harus dibayar. Ini dia. Kalau kita mau mencari Yesus, datang kepada Yesus, sujud menyembah Yesus, kita harus menanggalkan kenyamanan kita. Yang pertama kita memiliki iman. Iman itu timbul karena pendengaran berita tentang karya Yesus. Ya, maka Zairus memiliki iman dan kemudian dia meninggalkan kenyamanannya. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Waktu dia datang kepada Yesus, sujud menyembah Yesus, Yesus menolak enggak? Wah berat. Kemarin waktu batuk-batuk kamu enggak datang. Sudah mati baru datang. Telat Pak Zairus. Kalau Yesus gitu gimana? Yesus enggak begitu responnya. Yesus udah mati ya? Udah mati. Oke, saya akan datang. Karena apa? Karena engkau percaya. Saya akan datang. Dan akhirnya apa? Zairus berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Setelah kita menyembah Yesus, mari kita belajar berjalan dengan Yesus. Berjalan sesuai dengan firman-Nya. Kalau firman-Nya bilang jangan dilakukan, kita enggak lakukan. Kalau firman-Nya bilang lakukan, kita lakukan. Kita ngikutin firman Tuhan, jalan bersama dengan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan itu, ada seorang wanita. Wanita yang sudah sakit selama berapa lama? 12 tahun menderita pendarahan. Apa yang terjadi? Dia mengikuti Yesus dari belakang, dia menerobos barisan, dan dia berkata gini dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini menerobos masuk dan dia pegang jubahnya. Dan apa yang terjadi? Yesus menoleh ke belakang dan dia bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Iman enggak bicara tentang kesembuhan, tetapi iman bicara tentang keselamatan. Kalau kita disembuhkan karena iman kita, kesembuhan itu buah dari kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi yang membuat wanita itu sembuh, kepercayaan dia kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias,
Dia adalah juru selamat. Dia penuh kuasa. Bukan hanya tangannya, bahkan waktu aku memegang jubahnya, penyakit yang gak bisa disembuhkan. Selama 12 tahun, aku percaya penyakitku pasti sembuh. Wow. Dan apa yang terjadi? Wanita ini mengalami kesembuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Pelajarannya gini, mungkin kita berkata, kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tetapi pertanyaannya adalah gini, Pak, tapi aku masih nggak sempurna loh. Maukah Yesus menyembuhkan aku? Saya percaya Pak Yesus bisa menyembuhkan. Tapi maukah Yesus menjamah aku? Maukah Yesus menyembuhkan aku? Karena aku ini bukan siapa-siapa. Bahkan saudaraku sendiri gak menganggap aku. Aku gak punya apa-apa. Aku masih banyak kekurangan. Biasanya itu saudara. Kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi kita gak percaya bahwa Yesus mau menyembuhkan kita. Saudara, di ayat ini dikatakan gini. Yesus gak tahu nama wanita ini. Yesus gak tahu kebutuhan wanita ini. Tetapi wanita ini yang percaya bahwa kalau aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Yesus enggak tahu saudara. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Pelajarannya gini. Waktu Yesus enggak tahu pun, kuasa Yesus itu sanggup menyembuhkan kita. Karena yang penting adalah, kamu mau enggak? Kamu percaya enggak? Waktu kita mau, kita percaya, mukjizat terjadi dalam hidup kita. Jawabannya adalah Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus mau memulihkan engkau. Yesus mau memberkati engkau. Ya, jangan pikiran kita menjadi penghalang. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Waktu perempuan pendarahan ini mengalami kesembuhan, Jairus ada di situ. Pelajaran apa yang diambil gini? Di tengah jalan sebenarnya iman Jairus itu drop. Kenapa? Anakku meninggal, bisa enggak ya? Anakku meninggal, bisa enggak ya hidup? Kemudian terjadi peristiwa wanita pendarahan ini. Dan melalui wanita pendarahan 12 tahun yang disembuhkan, apa yang terjadi? Iman Jairus itu kembali kuat. Kalau ini pendarahan 12 tahun bisa disembuhkan, aku percaya Yesus pasti sanggup membangkitkan anakku yang mati. Imannya menjadi kuat kembali. Kadang melalui peristiwa dalam hidup kita, itu membuat iman kita menjadi kuat. Kenapa? Tuhan yang merancang itu. Tuhan yang merancang itu. Sebab itu kita harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita nggak boleh kehilangan kepercayaan kita. Kepercayaan kita nggak boleh berkurang. Waktu Jairus mulai berkurang di tengah jalan, ada peristiwa ini. Dan apa yang terjadi? Kemudian sampailah Yesus dan Jairus di rumahnya. Di sana orang udah mulai ada penghiburan, mulai nangis-nangis. Dan Yesus katakan, sebentar, anak ini nggak mati, anak ini hanya tidur. Sebentar dia bangun. Dan apa yang terjadi? Satu rumah Jairus, tamu-tamu yang sedang berduka itu semuanya menertawakan Yesus. Karena mereka berpikir, mungkin buta engkau bisa sembuhkan, mungkin lumpuh bisa engkau buat berjalan. Tetapi ini mati. Gitu. Ini mati, apa yang kau bisa lakukan? Dia menertawakan Yesus. Dan Yesus katakan gini, orang yang tertawa gak percaya, tolong tinggalkan tempat ini. Bicara tentang apa? Setelah kita punya iman, kita bayar harga, kita berjalan bersama Yesus, ada peristiwa, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Siapa teman kita? Waktu kita bergaul dengan orang-orang beriman, maka iman kita akan bertambah kuat. Mukjizat bisa lebih terjadi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang pencemooh, orang-orang tidak percaya, maka sulit sekali mukjizat terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, pilihlah teman-teman yang baik, yang menopang iman kita kepada Yesus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semuanya belum ikut kul, mulailah cari kul.
Kenapa? Karena saya percaya saudara-saudara kita di Kul akan saling menopang, akan saling menasehatin, akan saling menguatkan iman kita. Mulai pikirkan untuk kita punya komunitas yang membangun rohani kita. Yang waktu kita sakit, dia menguatkan kita. Yang waktu kita putus asa, dia memberi penghiburan kita dengan kata-katanya. Yang waktu kita lemah, dia menguatkan kita. Carilah rekan-rekan yang seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan. Antara perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perhatikan. Dan anak Lazarus yang mati, umurnya berapa? 12 tahun. Sama-sama angka 12. Ya, sama-sama angka 12. Ini enggak kebetulan. Memang Tuhan sudah rancang. Kalau hari ini ada peristiwa yang membuat engkau dikuatkan imannya, Tuhan itu kadang berkarya seperti itu dalam hidup kita. Tuhan berkarya untuk menguatkan iman kita. Amin. Dan jangan takut. Jangan punya pikiran, maukah Tuhan menyembuhkan saya? Tuhan mau. Karena di atas kayu salib, Tuhan sudah menyembuhkan, mengampuni dosa kita. Haleluya. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau buang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita katakan dengan segenap hati kita, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita katakan bersama, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu. Terima kasih Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kau pandang hina. Yang hancur, ku menerima kasih ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Tuhan. Pulihkanku, sembuhkanku. Terima kasih buat pengampunanmu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Pengampunanmu memerdekakan kami. Pengampunanmu memberi kemenangan. Lazarus, Zairus datang kepada Tuhan. Dia tersungkur karena dia tahu Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Di tengah-tengah kita ada anak Allah yang berkuasa. Mari kita sembah Dia. Mari kita tersungkur di hadapannya. Tidak peduli reputasi kita. Tidak peduli gengsi kita. Tuhan lawat. Tuhan lawat. Tuhan lawat. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau segalanya. Engkau juru selamat. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau anak Allah yang penuh kuasa. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku untuk menyembah-Mu. Untuk menyembah-Mu. Mari lakukan sesuatu yang saudara nggak pernah lakukan di hadapan Tuhan. Tinggalkan gengsimu. Serahkan semuanya. Singkirkan semua yang menghalangi untuk engkau datang kepada Tuhan, untuk engkau
yang percaya kepada Tuhan. Orala barala barala. Orala barala 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 barala. Aku percaya bagimu semuanya mungkin. Aku percaya Engkau sanggup melawat hidup kami. Aku percaya. Orala barala 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 barala. Roh Kudus jamah, 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 jamah. Yang sakit kanker jamah, jamah. Sakit jantung jamah, paru-paru jamah, jamah. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kami telah disembuhkan. Orala barala barala barala. Saudara-saudara kami yang sakit COVID jamah, jamah. Virus-virus COVID dimatikan dalam nama Yesus. Imun yang lemah dikuatkan menjadi kuat. Roh Kudus Engkau bergerak di tengah kami. Engkau melanda setiap kami. Engkau melawat. Engkau melawat. Engkau melawat. Yang keluargamu hampir pecah, keluargamu hampir hancur, oh datang kepada Yesus. Oh rapa. Tuhan pulihkan setiap keluarga, setiap hubungan. Pulih kah? Oh rala. Yang ekonomimu nggak baik hari-hari ini, datang kepada Tuhan, berseru. Tuhan, pulihkan ekonomi umatmu. Lawat. Haleluya. Jangan ragu datang kepada Yesus. Yesus mau menyembuhkan engkau. Yesus mau memulihkan engkau. Karena kami tahu aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat dengan janji-janjimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima sekarang. Yes, aku punya Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita belum pamerkan iman kita. Yes. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya. Terima sekarang kemenangannya. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan, aku punya iman Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya. Ku terima sekarang kemenangannya.
Bapak terima kasih. Terima kasih untuk mukjizat. Terima kasih untuk kesembuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Amin. Jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Dan biarlah terus kami setia. Semakin hari iman kami semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pelaksan doa kami. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan kembali duduk. Terima kasih buat Pastor Hizkia Mintarjo untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya rindu menyambut bagi mereka yang baru bergabung bersama. Mari kita sama-sama berakar, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan GB Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami mengundang bagi jemaat yang memiliki anak-anak usia 10 tahun ke bawah untuk dapat ikut dalam acara Kids for Jesus via Zoom yang akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Di acara ini, anak-anak dapat bermain, bernyanyi, menari bersama-sama. Bagi Bapak atau Ibu jemaat yang berminat untuk ikut acara tersebut, dapat menghubungi Kak Desi di nomor 0878 8866 7274. Ibadah anak online GB Tanah Abang tayang perdana hari Minggu jam 9 pagi di YouTube dan dapat diakses setiap waktu. Kami informasikan juga untuk perubahan jadwal ibadah TYO online, diadakan setiap hari Minggu jam 11 sampai jam 12 setelah ibadah raya selesai. Kami mengundang bagi jemaat yang memiliki anak usia remaja untuk dapat bergabung dalam ibadah TYO ini. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Friska di nomor 0813 1687 7710. Saatnya kita untuk memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberi Tuhan, mari sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Kau ajar kami untuk memberi yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pakai persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kami mari angkat tanganmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Terima kasih Tuhan, kami ada di akhir bulan, di bulan Februari ini, dan kami ingat saudara-saudara kami yang berulang tahun, ya. Yang berulang tahun di bulan Februari siapa aja ya? Hah? Oh, Tante Pocu, Cik Yanti, Cik Ahong, siapa lagi? Hah? Cik Yuli, siapa lagi? Oh, Foni. Kemarin ulang tahun, hari ini makan-makan. Haleluya. Terus siapa lagi yang Februari? Ayo kita akan doakan bersama-sama ya. Oke, di tempat ini ada Foni ya, kita akan tumpang tangan bareng-bareng. Haleluya. Bapak terima kasih. Hari ini kami angkat tangan kami ada di bulan Februari akhir dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan di bulan Februari ini. Pertama kami juga berdoa untuk Tante Pocu yang hari ini ulang tahun. Tuhan berkati Ibu Pocu. Berlimpah-limpah kasih kesehatan, kekuatan. Biar terus Tuhan setia melayani, khususnya melayani sebagai gembala kul. Tuhan berkati penggembalaannya. Dan terus biar Tante Pocu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Berkati keluarga besarnya, anak-anak, menantu, cucu. Berkati semuanya. Kami serahkan Tante Pocu ke dalam tangan-Mu juga. Kami berdoa untuk Foni. Mari kita arahkan tangan kita kepada Foni. Tuhan berkati Foni berlimpah-limpah. Terima kasih untuk usia 1 tahun yang Tuhan tambahkan. Curahkan terus anugerah-Mu, tuntunan-Mu. Terus berkati Tuhan, berkati. Berkati biar hatinya penuh pengucapan syukur dengan Engkau. Karena Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Berkati berlimpah-limpah dengan kekuatan, kesehatan, hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang direncanakannya, apa yang didoakan hari-hari ini Tuhan jawab dari surga. Kami serahkan Tuhan, saudari kami Foni ke dalam tangan-Mu, juga saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun di bulan Februari ini, kami memberkati mereka, Tuhan curahkan berkat yang terbaik dari surga, berkati masa depannya, berkati hidupnya, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya hari-hari ini, perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas saudara-saudara kami, berkati keluarganya, pekerjaannya, hari depannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Februari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Dan mari Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu dari surga berlimpah-limpah atas seluruh umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.
Happy Sunday, salam kemenangan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.